Subhanallah ya. Ternyata kalau anak dididik sejak dini gitu ya, diperkenalkan dengan Al-Quran, menghormati dan mencintai ibu bapak, subhanallah, insya Allah kalau basicnya dan fondasinya sudah baik, kedepannya juga mereka akan menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu, masih gembira, masih senang ini teh? Tacan nunuh nunuh, tacan tunuh, tacan. Semangat semuanya. Hoyong muji kakompakan ada wios, wios, supados menghilangkan ngantuk kita semuanya. Oke? Anu pengker tos siap? Layar monitor sudah kelihatan? Layar payun tos tinggal? Tacan. Oke, ya. Sebelum kita memasuki puncak acara, yaitu Grand Motivation Exclusive sponsored by DKM Masjid Al-Bayyinah, mari kita sama-sama buka mata hati kita, buka telinga kita, buka mata kita, kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh pembicara. Oke? Siap semuanya? Sekali lagi, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati tepuk paha, kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu puncak acara Grand Motivation yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hepri Candayana M. Ikom. Kepada beliau kami persilahkan. Kita sambut dengan salawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sebelum kita mulai acara malam hari ini, ana mohon dengan sangat, ini kita akan live lebih luas lagi, dan pastinya dalam hitungan 5 mundur sudah tanpa suara. 5, 4, masih terdengar suara. 3, operator Jakarta silakan standby. 2, Manado 102,5 silakan standby. Ke Surabaya silakan standby. Dan inilah Gema Isra Mi'raj Sang Nabi bersama DKM Al-Bayyinah Mekar Rahayu Marga Asih Bandung Nusantara merindukan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Kalau antum semua melihat seorang pakar bahasa tubuh, ternyata vokal, suara, ketika ada teriak dan suaranya di bawah 30%, berarti jamaah di sini percaya dirinya di bawah 30%. Takbir! Suaranya sudah mulai 60%. Takbir! Sebentar, anak mulai salam dulu. Sebelum salam, anak coba yang belakang. Yang belakang bisa mendengar suara kami di sini?
Wah, ayat 3000 tadi Pak ya. Masya Allah. Yang belakang, tunjukkan takbir antum semuanya, takbir. Ya salam. Yang depan jangan kalah dengan yang belakang, takbir. Oh, tersilakan standby. Inilah kajian eksklusif motivasi dengan saya bicara malam hari ini dan sudah tanpa suara lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani lasihra wa tim operator, antum munculkan ada tulisan yang muncul di sini on air, dan pastinya teman-teman di Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta silakan untuk disimak. Dan saya sangat bangga malam hari ini bahwa kami bertemu dengan para alim ulama di area Mekah Rahayu, di area Babakan malam hari ini. Dan salam takzim kami untuk Ketua DKM Masjid Al-Bayyinah, Pak RW yang terhormat. Antum standby dari habis maghrib loh Pak RW di sini ya. Pak Kades walaupun tadi udah pulang duluan tapi tidak apa-apa, tapi energi semangatnya masih ada di depan kita. Al-Ustaz min Majlis Ta'lim Al-Bayyinah, Allah yubarik fikum. Ketua DKM Ustadzul Khaliq Al-Barsuri, beliau ini kawan ana, senior ana, walad nansa fadilah Ustadz Al-Ziki Abdul Halim. Ahlan Ustadzna, jazakallah khair, Allah yubarik fikum. Beliau pun hadir di tempat ini dan seluruh jamaah malam hari ini yang hadir. Sebuah kebanggaan bahwa malam hari ini kita akan syiarkan ini Al-Bayyinah. Kami berharap Al-Bayyinah ini bukan hanya didengar di area Bandung apalagi Jawa Barat, tapi malam hari ini dari sejak jam 15.30 sampai nanti selesai, suara antum semuanya akan didengarkan hampir kurang lebih 75.000 orang malam hari ini siap mendengarkan suara dari jamaah Al-Bayyinah. Siap didengarkan umat? Teman-teman siap atau suaranya mana ya teh? Saya ngeri deh kalau malam kayak gini ya. Jangan sampai antum duduk dan menghenikan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya Bismika. Tahu-tahu acara selesai dan baca doa lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tuh hafal deh ya. Tapi insya Allah materi kita tidak akan bikin Anda mengantuk, dan pastinya saya mohon semuanya di segmen malam hari ini. Oke, operator sudah memberikan sinyal hari ini. Bismillah. Ada tulisan yang muncul di layar. Tulisannya adalah setiap karakter itu unik dan tidak mungkin sama. Seluruh jamaah Al-Bayyinah yang duduk depan saya malam hari ini ataupun yang di belakang, karakter Anda itu tidak mungkin sama. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu nonton Arab, terus Arabku pasti bingung, naon ta limbik-limbik juga itu ya. Tapi yang pasti karakter itu beragam dan tidak mungkin sama. Maka kenapa saya katakan di sini, saya mohon semua karakter hari ini, malam hari ini semua berada dalam satu genggaman. Semua merapatkan safnya untuk menjadi insan yang nafi' lil ummah, bermanfaat untuk orang banyak. The power of Isra Mi'raj, kekuatan Isra Mi'raj adalah kekuatan kita harus bergerak. Seperti Allah menggerakkan sang Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, semuanya ada dalam kata harokat, bergerak. Tidak sedikit di antara kita dia bertanya, Pak Epi, ana selalu berdoa Ustaz. Setiap sujud ana selalu berdoa. Setiap setelah sholat anak angkat tangan dan selalu berdoa, tapi seakan-akan doa itu tak pernah terkabulkan. Antum tahu apa jawabannya? Ternyata jawabannya satu. Ikhwan fillah.
Ternyata jawabannya satu. Ketika kita yakin doa kita akan dikabulkan, kita berteriak di hadapan Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Pandemi kecil ini bagimu ya Allah. Kami di sini tak ada yang jaga jarak, tapi hati kita bersatu semuanya. Fafirru ilallah. Saya kembali kepadamu ya Allah. Suasana Isra Mi'raj menjadikan kita untuk terus mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kita ini meminta dan mengadu. Percaya atau tidak, orang yang yakin doanya dikabulkan. Ketika kita berteriak, Ya Allah, Ya Allah, aku yakin doaku ini akan kau kabulkan ya Rabb. Karena engkau tidak tuli dan tidak buta. Engkau tidak tuli dan tidak buta. Ketika kita mengatakan engkau tidak tuli dan tidak buta, maka di situ kita yakin kalau doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku di Al-Bainah lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke atas. Bapak Ibu mau gak doanya dikabulkan? Gak yakin deh Bapak Ibu. Suaranya 25% turun di sini. Mau dikabulkan apa tidak? Yang di belakang panggung kami mau dikabulkan apa tidak? Saya kayak konser malam ini ya. Saya baru kali ini loh, ada acara jemaahnya di depan ada, di belakang ada. Ini jangan-jangan makhluk lain juga ada di sini kumpul ya. Ini luar biasa Bapak ini. Anak mohon dengan saya, usikum ya. Kita yakin Allah sami. Banyak di antara kita bersujud, hatinya tak ikut sujud. Banyak di antara kita, ajengan tadi meminta kita berdoa, kita angkat tangan, tapi hati kita tak ikut berdoa. Ada seorang anak dari Aceh di Jakarta Convention Center. Ketika kami hipno 2.500 anak dan para orang tua hari itu, ada anak Aceh dia maju ke depan. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku bangga kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Anda tahu apa panggilan ibu itu? Panggilan ibu 3 kata kepada sang anak hanya memanggil, nah, sini sayang. Anak itu mengatakan, Pak Chandra, aku bangga kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Bukan karena 3 katanya, karena ibu itu memanggilnya dengan hati, bukan hanya dengan bahasa tubuh dia. Maka ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita ruku, ketika kita sujud sekalipun, di situ ada sinergi antara tubuh kita dan hati kita, jemaah. Baru segmen 1, suara anak sudah mulai ngangkat. Oke. Suara anak sudah mulai ngangkat. Yang tadinya matanya mengalihkan cipta langsung bangun, astagfirullahaladzim, ayah naon di atas tarik-tarik gitu ya. Tapi yang pasti antum sudah fokus di sini. Banyak di antara Anda sekarang bertanya-tanya, kayak sekedar dia teh saha, kok belum perkenalan tiba-tiba teriak-teriak nyuruh takbir pula. Ana warif nafsi. Ana adalah murid dari beliau-beliau. Nama saya Happy Chandra, teman-teman. Antum juga bisa manggil saya Pak Happy. Antum datang ke Sentul Bogor, orang-orang manggil saya Pak Happy. Assalamualaikum Pak Happy, apa kabar? Sehat. Tapi kalau antum datangnya ke Istana Bogor, antum datangnya ke Istana Merdeka, antum datangnya ke TV One, ke Indonesia, orang-orang manggil saya Pak Chandra. Saat saya siaran nama saya Chandra. Jadi nama saya ada 2. Di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi saya hidup di 2 alam. Gitu ya. Terserah antum manggil saya apa. Dan anak asli dari Tasikmalaya. Oke, iya Mbak, udah standby. Mas, tribunnya bisa diangkat dikit, bahasa dikurangi Mas. Oke. Duit ke mana tadi Bu? Pak RW langsung nyahut ya. Saya kan orang Tasik Bu. Kalau saya bicara depan orang Bandung, otomatis saya ngomongnya dengan bahasa Bandung, betul. Tapi setelah ini, aku berangkat nanti ke Medan, otomatis aku bertemu orang-orang Medan.
Kalau aku bertemu dengan Medan, bangga kali aku kalau ketemu orang Medan. Orang Medan itu kalau kita lagi bicara seperti ini, banyak mata mereka melotot ke depan, tapi otaknya banyak yang kejemuran. Mereka kadang tak fokus, ternyata apa? Mereka tak mau kita bicara dan kita duduk seperti ini. Kita harus langsung menuju ke area depan, kita pegang pundaknya. Saya bangga ketemu kau abang ini. Tapi kalau ketemu dengan Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, sangat lembut sekali beliau bicara. Allahu Akbar. Anak ingat beberapa waktu lalu datang ke Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar di manajemen Kolbu FM. Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar mengatakan kalimat yang indah. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mengharapkan ridho Allah, tapi dia sendiri jauh dari Allah. Betul apa tidak? Tenang Pak Bu, saya udah izin sama beliau. Senang saya mah. Beliau itu kalau ceramah qaulan layyinan, kata-katanya lembut sekali, langsung itu masuk ke dalam hati. Anak belajar banyak dari para kiai, para alim ulama, para guru yang terhormat. Dari Tasikmalaya, saya terlahir dari satu di antara ribuan santri. Karena banyak di antara Anda yang bertanya, tadi maghrib itu hampir 215 WhatsApp yang masuk ke manajemen, ternyata datangnya dari Mekah Rahayu Ustaz. Mereka banyak yang bertanya, ini Bicanda dari mana, tolong perkenalkan diri. Saya satu di antara ribuan santri di tempat ini, dan keluar dari Gontor tahun 2001 sampai 2007, Ana diminta untuk menjadi MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Negara Republik Indonesia sejak pemerintahan SBY sampai hari ini. Dan pasti Anda semua jemaah pernah mendengar saat 17 Agustus ada suara seperti ini di TV. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sangsaka merah putih 75 tahun lamanya terus menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Pasti Anda sekarang lagi berpikir, oh ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Orang babakan, tete namina voice over. Namanya apa? Resep saya kalau aki-aki ini ngobrol bahasa Inggris. Namanya apa? Jangan sampai besok kau langsung ke warung dan kau katakan aku mau beli voice over. Itu mah bukan makanan atau kan. Keluar dari zona istana, datanglah orang-orang talent. Karena tadi banyak yang bertanya, WhatsApp juga ke teman-teman. Teman-teman, voice over itu salah satunya adalah mengisi suara di channel ini. Kenapa Ustaz Khalid tadi mengatakan suatu saat kita akan bergabung bersama TV One. Yes, saya sudah katakan ke Ustaz Agung Izuhak, hostnya TV One Dam Indonesiaku. Anda melihat di sini mungkin nanti kalau acara Dam Indonesiaku tempatnya tidak di sini tapi lebih di dalam nanti shootnya. Mau nggak di shoot Dam Indonesiaku di sini? Sudah muncul nggak kabar TV One di situ? Antum pasti pernah mendengar di acara TV One ada suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah kuat tuh suara saya. Setelah itu, ketemulah saya dengan Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agung Izuhak, dan Syekh Ahmad Al-Misri di acara Dam Indonesiaku. Dan di situ kami diminta untuk mengisi suara. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di spanduk Happy Channel sebagai TV Voice Over. TV Voice Over itu adalah pengisi suara. Dan kita tentang Isra Miraj ngobrol dulu ya namanya. Oke, nanti dilanjutkan sama Ustadz Zaki insyaallah ya. Iya mah dan ngobrol, iya mas Anes Ustadz itu cocok ngobrol dia ya. Pasti Anda pernah mendengar setiap minggu siang ada suara seperti ini di TV One. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap Ahad siang di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Apalagi kalau setiap pagi Anda pernah melihat acara di Trans 7, kemudian muncul ada channel ini, betul? Acara apa itu Bu? Yang belakang acara apa? Kelihatan juga di belakang ya. Masya Allah, ini cakep juga di tim multimedianya. Tepuk tangan buat tim multimedia Alban ya. Ini mah luar biasa, langsung di switch. Suara apa di sana? Pasti kau tiap pagi sebelum kau masak, pasti kau pernah mendengar suara ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Ustaz balik. Nanti kita buat profil Masjid Al-Bayyinah, Majelis Taklim Al-Bayyinah. Biar lebih keren lah kalau Masjid Al-Bayyinah. Ini baru kali ini saya melihat masjid banyak banget ini strukturalnya di sini. Udah disahkan dan lisensi Ustaz ya. Jazakallahu khair. Terakhir, ini kesukaan ibu-ibu kawan. Kalau udah buka topik ini, pasti Anda lagi bertanya-tanya, ini orang ini ngapain di Antv? Di Antv, saya mengisi suara film teman-teman. Saya mau multifungsi. Malam ini saya pakai peci, besok lepas peci kata ngisi suara film. Ustaz Ade, anak cocok gak Ustaz Ade pakai kolam suara kayak gini ya? Disuruh apa di Antv? Pasti antum semua pernah melihat tayangan ini. Tuh kan ramai kan, Masya Allah. Kalau udah muncul tayangan ini, saya yakin ibu-ibu yang paling suka. Saya mengisi suara di filmnya Joda Akbar, Mahabharata, dan film Abad Kejayaan. Mau dengar suaranya? Ini kalau saya kadir deh. Iya ibu, kayaklah sekedar nafas heula saya. Pasti Anda pernah mendengar dalam sebuah perfilman dan muncul suara ini. Lagi nunggu ya Bu. Itu ibu-ibu mau difokus ke hal. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Makassar, dia bertanya dari Watampone, Pak Chandra, itu suara Bapak kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya langsung istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin kau masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran atau kasirnya nanti. Yes. Akhirnya senyuman Anda mulai melebar. Itulah peran kami di situ teman-teman. Dan ternyata ilmu yang kami dapatkan di pesantren, yang tadinya Ustadz orang-orang transmedia di sana belum tahu yang namanya khutbah Jumat. Kameramen yang gondrong-gondrong itu belum tahu khutbah Jumat. Alhamdulillah sejak kami masuk ke sana, kita jadwalkan mereka. Yang tadinya kameramen yang suka di full director FD itu, mereka sekarang menjadi khotibul Jumat. Kita bersiar di sana seperti siar Al-Bayyinah. Hari ini antum semuanya didengarkan oleh hampir puluhan ribu orang di luar sana. Kita buktikan kalau Al-Bayyinah bisa menyapa tanah Nusantara. Tepuk tangan dari bersama. Oke. Bismillah. Saya minta sinergi dengan operator yang di zona sana. Ada tulisan yang indah di sini. Pesona Isra Mi'raj Sang Nabi. Ketua DKM mengatakan tadi bahwa kehebatan seseorang itu adalah ketika dia move, bergerak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra digerakkan oleh Allah itu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semua identik dengan harokah, bergerak. Kalau antum melihat satu gambar ini yang ana munculkan, bahwa langkah kita semuanya jemaah digerakkan oleh Sang Maha Segala biidznillahi azza wajalla. Percaya atau tidak, satu gambar video yang saya munculkan sedikit lagi, ini adalah tayangan video 8 jam sebelum gempa Palu terjadi. Ana masih ingat buktinya hotel Best Western Koko Palu. Saat itu hampir 3.000 warga Palu berkumpul pagi hari 8 jam sebelum gempa itu terjadi. Dan kami munculkan tayangan ini. Mereka tak sadar kalau laut yang indah itu akan menghantam mereka setelah 8 jam. Setelah itu Anda masih ingat Allah Karim, tanggal 28 September tahun itu,
Acara selesai, 3.000 jamaah sudah keluar dari area hotel. Jam 14.00 waktu Indonesia bagian tengah, datanglah Pak Pasha Ungu, Pak Wali Kota. Wali Kotanya bilang kayak gini, Mas Chandra, kalau bisa jangan pulang dulu. Nanti malam ada festival laut besar-besaran di Palu. Aku mau kau nanti jadi pembawa acaranya. Saya bilang kepada Pak Pasha, Pak Pasha mohon maaf, saya harus terbang kembali menuju ke Jakarta. Karena Ibu Hovifah ada event di Surabaya dan Jakarta dan saya harus MC di sana. Teman-teman, andaikan saya terima tawaran MC Pak Pasha hari itu, mungkin saya nggak ada di sini. Kenapa? Karena saat itu Pak Pasha mengatakan, oke Pak Chandra, kalau gitu silakan dilatih. Ini MC wali kota di Palu. 15 orang kita tatar selama 2 jam sampai jam 16.00, jam 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Saat itu datanglah Pak Dirman, driver kami selama 1 minggu di Palu. Pak Dirman mengatakan, Pak Chandra maaf, waktunya sudah jam 4, bentar lagi pesawat mau terbang. Saya bilang ke Pak Dirman, sebentar Pak Dirman, ini nanggung 4 orang lagi acaranya. Setelah itu kami berangkat, di jembatan kuning itu yang viral saat Palu itu terjadi. Apa yang terjadi hari itu? Pak Dirman mengatakan, Pak Chandra, Bapak turun dari panggung tadi, banyak sekali orang minta foto dengan Pak Chandra ini. Aku minta satu sebentar aja, saya temani Pak Chandra seminggu, saya menyopirin Pak Chandra seminggu. Tapi ternyata kok belum pernah foto dengan Pak Chandra sebentar aja. Pak Chandra itu dan Pak Dirman itu suka berfoto. Pak Dirman itu usianya hampir 65 tahun, tapi masih keren kalau lagi nyetir. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika itu nyampelah kami ke bandara. Pas nyampe di bandara itu jam 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, 30 menit sebelum gempa Palu terjadi. Anda tahu, pas Ana mau masuk bersama tim menuju waiting room, Pak Dirman itu langsung menarik jas Ana sambil mengatakan, Pak Chandra, sebelum Bapak berangkat, permintaanku satu Pak Chandra. Aku punya seorang putri, usianya sekarang kelas 6 SD. Aku mohon Pak Chandra doakan, biar nanti putriku ini dia bisa masuk ke alam pesantren. Aku ingin sekali nanti Pak Chandra, ketika nanti aku mati, nanti istriku datang ke batu nisanku dan anakku yang perempuan ini dia membaca ayat-ayat Allah di atas batu nisanku. Saya peluk itu Pak Dirman sambil mengatakan, Pak Dirman, sampaikan salam cinta saya untuk putri Anda. Baik Pak Chandra. Anda tahu, 15 menit sebelum gempa itu terjadi, qadar Allah hanya digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kami take off itu pesawat, kok tiba-tiba di atas pesawat itu dia kok tak langsung menuju ke Surabaya, itu pesawat langsung menuju ke Makassar, transit di Makassar. Disitulah pilot mengatakan, Alhamdulillah kita selamat. Padahal anak nggak tahu ada apa yang terjadi. Pilotnya itu mengumumkan di awak kabin bahwasanya 15 menit yang lalu terjadi gempa di tanah Palu. Dan ribuan orang yang hadir di Beswesan ke Palu yang tersisa sampai minggu yang lalu adalah 13 orang. Semua sudah tiada rata dengan tanah. Kenapa itu semua terjadi? Hada min fadli Rabb. Coba gerak, andaikan saya waktu itu MC dan 15 orang MC wali kota yang kita tatar selama 2 jam itu sudah rata dengan tanah. Hada min fadli Rabb. Semua atas izin Allah Azza wa Jalla, semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saat itu, siapa yang Anda ingat ketika kami sudah landing di Jakarta? Yang Anda ingat adalah Pak Dirman yang usianya 63 tahun lebih itu. Anak telepon Pak Dirman, kok tak ada yang angkat Pak RW. Saat saya telepon Pak Dirman, Assalamualaikum Pak. Siapa yang angkat telepon hari itu? Ternyata yang angkat telepon bukan seorang Pak Dirman. Yang angkat telepon itu adalah putri bungsunya yang kelas 6 SD itu. Dia mengatakan, Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat, Pak Chandra jahat. Coba andaikan Pak Chandra tadi tidak diantarkan oleh bapakku, mungkin tak seperti ini bapakku. Mana nak Pak Dirman? Pak Chandra sebulan mengantarkan bapak tadi dari bandara nyampe ke rumah. Ayahku ini mereka dengan teman-temannya sudah rata dengan tanah dan kena semburan lumpur. Saya merasa berdosa. Kementerian Sosial merapat dan kembali lagi ke Tanah Palu mencari jenazah dari Pak Dirman itu.
Ketika nyampe ke Tanah Palu, itu si putri mengatakan, Pak Chandra, aku di sini Pak Chandra. Saat itu mencari jenazah dari sang ayah. Anda tahu? Di situ kita dikte putri itu berdoa untuk jenazahnya yang sudah menjadi potongan tubuh. Dia berdoa, nak sayang, ayo berdoa buat ayahmu. Ij'al kubrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Dan anak itu melafalkan doa itu untuk sang ayah. Kenapa anak ceritakan di sini jemaah? Putri anak mungil itu adalah impian dari almarhum Pak Dirman. Di mana dia berada sekarang? Allahu Akbar. Anak adalah sebagai orang yang bertanggung jawab mendengar impian dari seorang Pak Dirman. Anak bawa itu putri ke pesantren Al Istiqomah Ngata Baru, Palu, Sulawesi Tengah. Dan sekarang dia sudah pakai hijab. Indahnya dia sudah bisa menggunakan bahasa Arab bicaranya, dan dia sudah hafal ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit, dan dia berdoa setiap menuju ke batu nisan sang ayah. Isra Mi'raj digerakkan oleh Allah seperti Allah menggerakkan Tanah Palu. Anda percaya atau tidak, ketika ada tulisan yang muncul di sini, Jamaah Al-Bayyinah, Babakan, Mekar Rahayu, antum pilih yang mana, bergerak atau tertinggal? Sudah mulai itu matanya antara hidup dan mati. Bergerak atau tertinggal? Bergerak. Karena Allah sudah menggerakkan, berarti jiwa raga kita pun harus digerakkan. Semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Coba perhatikan video ini. Beberapa tahun yang lalu, anak Anda, putri Anda digerakkan oleh Allah, dan pasti semuanya pernah mengalami suasana seperti ini. Anak ini lucu, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia pelan-pelan, dia berjalan, terus dia perlahan menyusuri setiap jejak langkahnya. Dan saat dia terjatuh, anak bayi ini, apa yang dilakukan anak itu? Dia langsung bangun kembali, dan ini adalah endingnya. Bapak Ibu terlalu serius. Itu adalah iklan hemat air. Serius banget. Pasti Anda bilang gini, ya Allah, eta putra Abi dulu kayak gitu loh, gitu ya. Eta teh iklan hemat air. Intinya di Masjid Al-Bayyinah harus hemat. Nah, eta itu namanya. Sebenarnya kalau udah bicara kayak gini, antum fokusnya ke layar, lihat video, itu kesempatan pembicara untuk minum dulu. Itu loh teman-teman ya. Oke, baik. Tapi real, 10 tahun yang lalu, Anda semua di Al-Bayyinah, Babakan, Mekar Rahayu pernah melihat gambar ini. Semuanya akses internet, raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo. Allah menggerakkan alam ini cepat. Yahoo ini sekarang sudah tidak ada di muka bumi ini. Kemana orang-orang sekarang lari? Larinya ke sini. Apa itu? Yang belakang namanya apa? Raksasa dunia ponsel 10 tahun yang lalu dikuasai oleh gambar ini. Ketika muncul itu handphone, ditekan tombol powernya, muncul suara. Masa ingat gak handphone itu? Handphone apa itu? Tak nyebutkan produk. Maksud saya handphone Nokia. Orang sekarang sudah tak elok lagi melihat handphone ini karena semua kiblatnya sudah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda yang ibu-ibu yang sepuh-sepuh, pasti ketika bangun di pagi hari, pasti banyak di antara Anda yang membaca majalah ini. Majalah Femina, majalah Gadis, majalah Kartini, majalah Nova. Anda percaya atau tidak, sekarang majalah ini sudah tak ada dari kolong meja Anda. Karena apa? Hampir mayoritas kita ketika bangun di pagi hari, tak lengkap hidup kita kalau tidak update story di sini. Betul? Leres atau lebih leres? So, kayaknya nggak lengkap hidupnya kalau nggak megang handphone di pagi hari dan update story-nya. Wajar ketika ada anak TK dan dia langsung maju ke depan lagi mengatakan, Pak Chandra, impianku satu Pak, cita-citaku aku ingin jadi handphone. Saya tanya, kenapa nak ingin jadi handphone? Pak Chandra, kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan ayah dan ibu. Ibuku Pak Chandra, kalau lagi masak,
di depannya handphone. Habis masak, sampingnya handphone. Setelah masak, itu masakan sudah lengkap, dia ambil fotonya. Ketika aku lagi tidur, aku jatuh dari tempat tidur, ibuku langsung marah. Makanya kamu itu kalau lagi tidur itu yang benar. Tapi pas handphonenya jatuh, dielus-elus. Itu anyar kene handphone teh, itu meni rapi. Teman-teman, sampai anak itu menyimpulkan, kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan ibu. Zaman wayah kieu mah sudah beda Bapak Ibu. Beda dengan anak-anak tahun era 90-an. Anak tahun 90 di Tasikmalaya kelas 3 SD Bapak Ibu, anak masih ingat waktu itu. Ketika menjelang main bola, habis menjelang azan maghrib, anak masih main bola di lapangan. Anda tahu apa yang dilakukan ibu saya? Anak ulangi ya. Nyampe tuh ya. Bismillah. Menjelang maghrib masih main bola di lapangan. Antum tahu apa yang terjadi? Anda lagi main bola, itu udah mau maghrib. Ibu saya itu la yahtaju ilal kalam, tanpa ngomong. Ibu langsung ke tengah lapangan, dan saat itu ibu mengangkat tangannya dan menurunkan jarinya satu persatu. Intinya apa itu? Intinya apa? Dia ngitung nyuruh kita pulang, ambil air wudhu menuju ke masjid. Semakin turun itu jari, kami semakin takut tanpa harus teriak. Anaknya mana ya? Mau digitukan ya? Coba aja Bu, besok kalau anaknya masih main bola di lapangan menjelang maghrib, tidak langsung ke Al-Bayyinah, ibu langsung ke lapangan dan ibu langsung angkat tangannya, turunkan jari jemarinya satu persatu. Saya yakin itu anak akan mengatakan, ada apa dengan tanganmu ibu? Dengar tersebut kan? Beda dengan zaman dulu, zaman sudah berubah. 10 tahun yang lalu Anda lihat gambar-gambar ini, sekarang sudah berubah. Sama seperti yang Anda katakan tadi di awal, bahwa dalam suasana Isra Mi'raj, Allah sudah menggerakkan, dan ternyata ini adalah sesuatu yang sangat mempesona. Anda pernah melihat satu gambar ini yang pasti di antara Anda pernah melihat handphone ini, betul? Ini handphonenya berat banget, kalau jatuh ke lantai, lantainya yang akan pecah. Saking beratnya, dan 90 tahun lamanya orang-orang yang mungkin sudah sepuh-sepuh atau 30 tahun yang lalu, Anda pun pasti merasakan suasana ini, betul? Masih ayat tadi Bengkarahayu anak-anak ketika ke masjid pakai sarungnya kayak ninja kayak gini. Udah nggak ada Pak. Tuh zaman sudah berubah. Mana mau anak-anak milenial sekarang ketika menuju ke masjid pakaiannya kayak gini, karena kostumnya sudah berubah seperti ini, betul? Zaman sudah berubah. Sekali lagi, zaman sudah, tapi pesona Isra Mi'raj tetap dia berada dan bertahan sampai detik ini. Maka jemaah semuanya hari ini, semua yang hari ini hadir, semua digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mulai anak itu dia terlahir sampai dewasa. Siapa di antara Anda yang pernah merasakan atmosfer ini? Ada di antara yang duduk di depan kami ini, dia punya anak-anaknya itu dia masih TK, seperti mereka. Ada di antara Anda yang duduk hari ini, di antara Anda yang anaknya itu dia berada di level SD. Ada di antara Anda yang anaknya itu dia sudah berada di level SMP. Dan banyak di antara Anda yang anaknya dia sudah berada di level SMA. Ketika saya bicara seperti ini, andai kan ada anak-anaknya di sini, saya yakin mereka akan berteriak, Pak Happy, itu sudah lewat. Saya sudah meninggalkan bangku sekolah. Saya sudah digerakkan oleh Allah, sudah tidak lagi di TK, SD, SMP, dan SMA. Impian mereka apa teman-teman? Satu. Impian mereka apa kalau ada gambar ini apa? Impiannya apa? Iya betul Pak, mereka ingin wisuda. Pasti ketika saya munculkan gambar ini, Allah menggerakkan impian anak itu, dan mereka berharap ingin cepat wisuda. Kenapa saya katakan ini jemaah? Dalam suasana Isra Mi'raj, bisakah kita mewujudkan impian sang anak meraih mimpinya? Ketika datang ke Manado, wisuda hampir mau dimulai. Kok tiba-tiba ada protokoler dia maju ke depan. Gara-gara apa? Ada satu wisudawan, dia orang Watampone, dia terlambat datang di hari wisuda, dan itu acara harus dipending dulu. Kenapa orang itu terlambat?
Kenapa anak itu terlambat di hari wisuda yang aturan jam 8.30 harus dimulai? Anda tahu gara-gara apa? Lihat tayangannya jemaah. Bagaimana pesona Isra Mi'raj tahun itu menjadi momentum di hari wisuda sang anak ini. Ini dia tayangannya jemaah. Saat itu di wisuda, di hari peringatan hari besar Islam, suasana Isra Mi'raj di Manado. Itu pun ketika di UIN Arani di Aceh, ketika saya sampaikan kepada orang-orang di Aceh hari itu, Al-Mutanabbi pernah berkata dalam syairnya, ma kulluma yatamannal mar'u yudrikuhu. Setiap manusia punya mimpi. Orang-orang Al-Bayyinah punya mimpi, Masjid Jami Al-Bayyinah punya segudang mimpi, tapi tidak semua mimpi itu sampai ke titik nyata. Tajriyah bima la tastahi sufun. Anda keep dan simpan di otak kita kalimat terakhir ini. Tajriyah bima la tastahi sufun. Anda harus ingat, angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang layang. Terjadilah di UIN Arani di Aceh, baru bicara 15 menit, ada mahasiswi anak Rosemawe, dia berteriak, Pak Chandra, aku melihat tayangan barusan orang Manado, impianku juga satu Pak Chandra. Aku ingin nanti di hari wisuda, kalau bisa, nanti aku bisa memberikan hadiah untuk orang tuaku. Tapi Allah berkehendak lain. Itu orang yang berteriak namanya adalah Rina Maharami, seorang mahasiswi UIN Arani di Aceh. Ternyata Bapak Ibu, dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan dipanggil oleh MC untuk menuju ke panggung wisuda. Anda tahu kenapa? Angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sakit, detik-detik mau di wisuda, dan dia meninggal dunia. Tapi Masya Allah Azza wa Jalla, ketika kami dengan MC dari keprotokoleran menyebutkan Rina Maharami, seorang almarhumah yang datang dari Loksemawe, Nangro Aceh, Darussalam, yang maju ke atas panggung siapa? Adalah ayah yang hebat ini. Bapak Ibu lihat, ayahnya menggunakan pakaian yang sangat sederhana, pecinya sangat sederhana. Dia bangkit di atas panggung wisuda hanya ingin menjadi kebanggaan sang almarhumah. Ketika kami tanya anak itu semua berada di area wisuda, bangga bersama ayah itu. Ayah ini mengatakan kalimat apa? Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri almarhumah ini. Dia sarjana, sekalipun dia almarhumah. Anda lihat tayangan bagaimana duka dalam di UIN Arani di Aceh bulan Februari tahun 2019 hari itu. Rina Maharami, bayi 16 Mei 1909. Rina Maharami meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Februari 2019. Ijazah diterima oleh ayah dan berlebih kehidupan. Sebelumnya, Rina Maharami dilaporkan memiliki oleh total 92 tahun.
Anda lihat ayah ini, ayah yang hebat. Pasti semua ayah yang melihat tayangan hari ini di area Al-Bayyinah, semua berteriak dalam hatinya, ya Allah, aku harus jadi kebanggaan anakku. Dan pasti Anda berteriak dalam doanya, ya Rabb, tawil a'maruna, panjangkan umur kami ya Allah, wasahi ajsadana, sehatkan jasad-jasad kami ya Allah, wahasin a'malana, dan perbaikilah amal-amalan kami, agar kita punya impian yang indah. Bukan hanya dia yang akan menuju surga bersama sang ayah, tapi mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini, dari yang ada di dalam masjid, di depan ana, para asatidz yang terhormat, di belakang ana, semua diizinkan oleh Allah untuk menuju surga berjamaah nanti. Coba teman-teman ikuti doa kita sama-sama. Allahumma tawwil a'marona, ya Allah, panjangkan umur kami, wasahhi ajsadana, dan sehatkan jasad-jasad kami, wahasin a'malana, dan perbaikilah amal-amalan kami. Jemaah, pelukan itu hangat antara ayah dan ibu, dan juga pelukan itu hangat antara anak beserta ibu seperti di gambar ini. Ternyata hasil survei para psikolog di dunia ketika berkumpul saat itu di Jakarta Convention Center, oh indah ternyata Bapak Ibu. Ketika kita memeluk sang buah hati seperti pelukan orang Aceh tadi, pelukan itu indah banget antara ayah dengan buah hati, atau antara ibu dengan buah hati, seperti pelukan Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafatih. Ternyata para psikolog itu mensurvei kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebelum wafatnya sang Nabi. Ternyata ada dahsyatnya kekuatan pelukan. Anda lihat, ada pelukan yang hebat di tempat ini. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Anda memeluk anak nih sebelum tidur, nah sini saya. Kiai saya mengatakan dulu sebelum saya pulang dari pesantren, Chandra, kalau kau nanti punya anak, kau jabat tangan dia, kau kecup di ubun-ubun dia sambil mengatakan alim soleh. Karena harapannya generasi hari ini yang terlahir dari Al-Bayyinah malam ini, dalam pesona Isra Mi'raj, kita terlahir menjadi generasi yang tak cukup alim tapi soleh. Kiai saya mengatakan, saya masih ingat sekali hari Rabu pagi hari itu, kau nanti kalau punya istri, kecuplah dia di ubunnya sampai kau mengatakan, istriku alimah solihah. Indah banget loh teman-teman. Ketika anak yang cowok alim soleh, anaknya perempuan alimah solihah. Jangan kebalik, udah tahu anaknya berjilbab alim soleh, dibalik ya sama baik. Tapi cara ngomongnya juga harus enak Pak Bu. Kalau sekiranya Anda ngomongnya dasarnya kekuatan pelukan itu yang luar biasa, ternyata alim soleh itu bisa menembus enzim dengan cara qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Karena Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya, berarti kita pun harus mengikuti sabda-sabda sang Nabi. Inna minal bayani la sihra. Kata Nabi, ketika orang tua berbicara depan anak, bicaranya itu harus la sihra, menyihir. Nah, alim soleh itu masuk ke urat nadi dia, berdetak dalam nadinya sambil mengatakan, aku ingin ibuku ini masuk surga nanti dengan doa-doaku. Dia berdoa ketika Anda mengatakan alim soleh. Beda dengan kayak gini, nah dia keren, alim soleh, sok didoakan sing alim sing soleh. Kira-kira anak itu pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pasti yang pertama, alim soleh. Nah, alim soleh. Segera Pak Bu praktekkan. Setelah ini Anda ketemu pasangan Anda sambil mengatakan,
ayah alim soleh insyaallah. Indah banget. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, Bu, saya sudah mengikuti pesona Isra Mi'raj di Al-Bayyinah. Semoga kita dan ibu juga alimah solehah. Indah. Ternyata dasarnya kekuatan pelukan, para psikolog menemukan satu titik. Yang pertama adalah kekuatan pelukan antara seorang ayah dengan sang buah hati itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu pelukan yang 5 detik loh Bapak Ibu. Ya Allah, hanya 5 detik loh kita memeluk anak. 5 detik loh, just 5 seconds. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Apalagi kalau dipeluknya 5 menit, oh otaknya semakin cerdas. Apalagi 5 jam, Anda peluk terus itu telepon ya. Itu bisa lebih cerdas dari apapun itu ya. Yang kedua, para psikolog menemukan bahwa ternyata dasarnya kekuatan pelukan itu bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Anda pernah nggak kelas dengan anak yang sudah gede? Bagaimana cara menghancurkan kelas itu? Panggil anak itu, nah sih, maafin ayah mas saya, dipeluk. Pelukan itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Dan yang ketiga, pelukan Anda seperti pelukan Nabi Yunus SAW bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ternyata pelukan yang 5 detik itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Kenapa saya katakan ini kepada Anda jemaah? Kenapa Al-Bayyinah berdiri tegak sampai detik ini? Dalam 1 jam Anda bicara, Anda bisa menyimpulkan ikhwati wa akhwati fillah. Ustaz Khalid bersama tim seluruh ikatan remaja masjid yang kami sudah sharing tadi sore, Ana yakin Al-Bayyinah berdiri tegak dari sekian lamanya sampai detik ini karena ikuti jejak histori sang Nabi. Isra Mi'raj diadakan karena ingin mengagungkan asma Allah dan mahabbahnya kepada sang Nabi. Antum lihat satu gambar ini. Kenapa 5.000 anak Makassar saat itu bergetar mendengar audio ini? Seluruh insan muslim di dalamnya. Ketika anak tanya kepada seluruh jamaah di dalamnya, akuntum mushtaquna bin Nabi? Apakah kau rindu kepada Nabi? Maka jawaban seluruh insan di Makassar menjawab kalimat yang sama. Iya Pak Epi, kami rindu. Anak tanya kepada Al-Bayyinah, Babakan, Mekar Rahayu, apakah Anda semuanya rindu kepada Nabi? Suara Anda kalahkan suara musiknya, suara audionya. Rindu gak kepada Nabi? Yang belakang, rindu gak kepada Nabi? Jemaah, tulisan ini sudah disiarkan hampir ke setiap titik. Semua menjawab, nah, ana mustaqud bin Nabi. Aku rindu kepada Nabi. Jangankan kita jemaah, Nabi SAW aja rindu sama kita. Ketika Nabi bersama para sahabat berjalan melewati makam Al-Baqi, saat itu kok tiba-tiba Nabi berhenti. Saat Nabi berhenti, para sahabat langsung bertanya Pak RW. Saat itu tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, lima taqifu ya Rasulullah, kenapa kau berhenti wahai baginda Nabi? Anda tahu apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi indah. Ashabi, sahabatku, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu sahabat-sahabatku. Saat itu para sahabat langsung bertanya, Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini sahabatmu? Siapa lagi yang kau rindukan wahai Nabi? Kami selalu bersamamu dari tadi, dan tiba-tiba kau mengatakan aku rindu kepada saudara-saudaramu. Siapa lagi yang kau rindukan? Ada tahu apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan, Ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni walakinna yu'minuna bi. Aku rindu kepada sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya dan beriman kepadaku. Kita belum pernah bertemu dengan sang Nabi, tapi dirindukan oleh sang Nabi. Rindu itu biasanya pernah bertemu. Anda rindu sama antum karena hari ini pasti sudah bertemu, tapi kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi merindukan kita. Bukankah juga itu kerinduan itu muncul dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra?
Anda tak mau menulis tulisan Muhammad tertempel di sebuah masjid hanya sebuah tulisan mim, ha, mim, syiddah dan dal. Hanya tertulis dan tertempel indah di sebuah rumah yang megah, di masjid yang mewah. Pesona Isra Mi'raj digaungkan di mana-mana. Tapi kadang kita tidak tahu kalau di benak kita jauh dari tulisan Muhammad. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika haji wada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ternyata setelah haji wada hari itu jamaah, setelah haji wada selesai, Nabi SAW kembali ke rumahnya detik-detik menemui ajalnya. Dan saat itu siapa yang dipanggil pertama oleh Nabi? Yang dipanggil pertama oleh Nabi adalah Aisyah dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan di situ romantisme yang luar biasa antara seorang ayah dan putrinya. Maka jemaah, dalam kesempatan segmen Isra Mi'raj hari ini, Ana tak perlu menjelaskan apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Antum semua sudah mendengarkannya dari para ajuan-ajuan yang terhormat. Kesimpulan dari segmen ini selama 1 jam Ana bicara. Yang pertama jemaah, pesona Isra Mi'raj tumbuhkan dalam keluarga. Isra artinya bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Intinya kita makmurkan masjid di jamaah. Di situ ada hablum minan nas. Berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terbentang luas. Al-Mi'raj, su'udun Nabi ila Sidratil Muntaha. Naiknya Rasulullah SAW menuju Sidratil Muntaha. Berarti tak cukup kita harus berkasab dan hablum minan nas, tapi kita juga harus hablum minallah. Firru ilallah jemaah, firru ilallah. Maka bismillah, sebelum kita tutup kajian ini, yuk semuanya jemaah duduknya dengan tenang dan kita sapa Nabi kita. Duduknya dengan tenang jemaah. Tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita gaungkan di area Al-Bayyinah ini sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sapa Nabi kita jemaah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga berkumpulnya kita malam hari ini, nanti kita berkumpul di surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, berhadap-hadapan kita di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, semoga semuanya sehat dan panjang umur. Semua yang hari ini hadir, semoga Al-Bayyinah tetap makmur dan benderanya terus berkibar. Dan Anda semua adalah ahlul masjid yang insya Allah setiap gerak langkahnya menjadi amal soleh untuk kita semua. Setelah kali kibarkan bendera ini Al-Bayyinah sama-sama. Anak sapa dari nun jauh di sana, kita gerakan, yuk sama-sama kita syiarkan Al-Bayyinah. Semuanya sebelum ada tutup, operator sudah berikan signal. Angkat tangan kanannya semuanya jamaah seperti anak-anak remaja masjid tadi. Wahid, Islami, Salasa, di multimedia akan digambil gambarnya. Kepalkan tangannya jamaah. Kepalkan. Luar biasa. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Semakin Anda takbirkan dengan powerful di atas 80% suaramu, Anda yakin COVID-19 itu akan hampir dan punah di muka bumi ini. Takbir. Getarkan dari Al-Bayyinah takbirmu people, takbir. Yang di belakang kami takbir. Turunkan tangannya dan tepuk tangan untuk Anda semuanya hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah, kabul kena pakai Ustaz Rezeki Ustaz.
Sebenarnya anak tak cocok bicara di sini. Beliau-beliau yang cocok bicara di sini. Tapi mudah-mudahan kalimat yang sederhana dari lisan yang taif ini, in kana hadzal lisan nafi'lakum, ini adalah Allah yang menggerakkan. Hada wallahu a'lam bissawab wa jazitum khairan wallahu a'lam bissawab wallahu as'adakum fid darain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.